Masih ada irisannya sama cerita lo barusan, Moy. Cerita gue ini juga ada kesenian-keseniannya. Nah, bedanya kalau di lo tuh tarian, kalau di gue ini berupa pertunjukan drama. Hmm. Di sini sih pengirim ceritanya tuh bukan seorang aktor teater. Dia ini murid kelas 12 di salah satu SMA di pinggiran Bandung yang kebetulan lagi ngejalanin ujian praktek seni budaya. Oke. Tugasnya itu nampilin drama dengan tema yang bebas. Hmm. Dan setiap latihannya selalu dilakuin di sekolahan aja. Biar karena hemat ongkos dan meminimalisir orang yang kabur juga biar tetap latihan gitu kan. Sebut aja nama pengirimnya ini adalah Lia ya. Hmm. Awalnya di satu pagi mendekati hari ujian itu, satu sekolahan itu dibikin heboh sama kemunculan monyet. Hmm. Yang mana monyet ini ukurannya lumayan gede. Yang monyetnya tuh cuman diem aja di atas koperasi sambil matanya tuh kayak merhatiin setiap sudut sekolahan. Oke. Ya mungkin itu emang beneran monyet aja gitu ya. Hmm. Tapi nggak tahu kenapa si Lia ini bisa ngerasa kalau vibe-nya si monyet ini itu aneh, kayak bukan monyet biasa. Hmm. Nah, Lia bisa ngomong kayak gitu karena emang dia tuh bisa ngelihat hal-hal gaib, Nat, Moy. Udah tuh, besokannya satu sekolah pada gladi kotor buat penampilannya masing-masing sampai sore hari. Ada dua sesi. Sesi pagi buat anak kelas 10 dengan total 9 kelas, dan sesi siangnya itu buat anak kelas 12, cuman ada dua kelas. Salah satunya kelasnya Lia. Nah, di sini ada satu siswi kelas 10, sebut aja namanya Ana, yang bikin teman satu kelas tuh, bahkan beberapa guru itu sampai nyerah karena dia tuh kabur sambil bawa tas isinya kostum pementasan. Oke. Sebenarnya kasus kayak gini tuh bukan pertama kalinya. Ana ini emang sering banget bikin ulah dengan gak mau balik ke sekolah, kecuali diantar jemput sama cowok yang bisa dibilang ganteng. Hmm. Tapi hari itu beda. Udah coba ditawarin pun dia tetap nolak. Karena beritanya udah nyebar ke semua angkatan, makanya Lia sama temen-temennya itu inisiatif bantu nyamperin Ana di taman samping. Nah, by the way, di antara semua temennya ini, selain Lia, ada juga Dania yang cukup sensitif sama kehadiran makhluk gaib. Ini gue nggak paham ya, apakah Ana ini emang caper atau berkebutuhan khusus atau bandel aja suka bikin ulah gitu ya. Tapi kita semua pasti sepakat emang repotin aja lah kelakuan dia gitu kan. Ah. Mereka mulai nyamperin Ana nih. Tapi Dania itu tiba-tiba bilang kalau dia tuh merinding dan perasaannya nggak enak. Begitu juga Lia. Semakin deket dia sama gerombolan guru yang lagi ngerumunin Ana, hawanya tuh makin bikin merinding. Karena curiga, mereka langsung minta buat dikasih ruang buat ngedeket ke Ana. Tahu nggak pas deket Ana apa yang terjadi? Apa? Katanya, Lia bisa ngeliat ada cewek rambut panjang, pakai dress merah, berdiri di belakang Ana. Nempel bahkan. Di situ Lia baru sadar kalau Ana ini lagi ketempelan. Mukanya jadi pucat, matanya jadi kosong. Tapi belum sempat Lia bilang ke guru-gurunya, Lia tuh udah keburu dipanggil giliran buat latihan pentas. Jadi ya hari itu dia nggak ketemu lagi sama Ana. Cuman perasaan dia jadi nggak tenang, bahkan pas udah di rumah. Singkat cerita, Hamin satu ujian, itu anak-anak kelas 12 mutusin buat nginep di sekolah. Karena sekalian mau nyiapin pementasan. Salah satu temen yang cowok ada yang ngechat Lia, bilang kalau mereka tuh dengar ada suara gamelan dari arah kelas yang lagi direnovasi. Suasana malam itu jadi serem lah pokoknya. Tapi mereka milih buat cuek aja, takutnya malah berimbas ke penampilannya besok kan. Udah tuh, singkatnya hari H dateng nih. Acara pentas dimulai. Tapi anehnya, kali ini gak diawali dengan agenda doa bersama. Padahal bisa kayak gitu. Gak tahu kenapa. Padahal bisa dibilang ya, beberapa cerita penampil hari itu tuh ada kaitannya sama hal-hal mistis kayak tentang genderuwo atau Nyi Roro Kidul gitu. Oke. Nah, disinilah awal kejadiannya, Nat, Moy. Persis pas penampilan ketiga, drone yang dipakai nih buat ngerekam yang lagi terbang itu tiba-tiba masuk ke kostum salah satu pemeran kuntilanak merah. Hah? Jadi drone-nya masuk, bahkan sampai bikin kaki pemerannya itu sakit dan berdarah. Oke. Terus abis itu ada 5 orang murid yang tiba-tiba muntah darah tanpa sebab. Di situ udah pada mulai nggak tenang nih sama overthinking kan. Pas mau giliran kelompok kelas 12, tiba-tiba ada suara jeritan dari arah lapangan. Pas dicek sama Lia, ternyata ada Ferdi yang lagi digendong sama Pak Usman, digendong guru gitu. Buat buru-buru masuk ke mobil buat dibawa pergi. Usut punya usut, ternyata Ferdi ini ketusuk pisau
pas lagi ngelakuin adegan buat bunuh diri buat pementasan. Wow. Pisau yang seharusnya tuh palsu tiba-tiba keganti sama pisau asli. Wow. Lu bayangin anjing, serem banget kan? Tapi anehnya dengan semua kejadian barusan ini, pementasan tuh tetap dilanjutin, Nat, Moy. Wow. Gue gak ngerti ya kenapa tetap dilanjutin ya. Terus kelompok-kelompok selanjutnya tuh pada tampil dengan lemes. Ya bayangin aja sesok apa kan mereka kan. Bener-bener gak ada energi sama sekali. Bahkan kelas Lia tuh sepakat buat gak tampil sebelum tahu kelanjutan keadaan temennya, si Ferdi. Dan yang bikin lemes lagi adalah pas ditunggu terus Pak Usman itu balik ke sekolah, katanya Ferdinya meninggal, Nat, Moy. Gila kan, chaos banget itu. Iya. Ada yang nangis, ada juga yang ngamuk gak terima. Dan ternyata Ferdi barusan tuh gak langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia tuh malah dibawa ke puskesmas desa yang antriannya tuh banyak. Makanya dia keburu meninggal. Ibunya Ferdi juga kaget, soalnya dia kira tuh anaknya kesayat pisau, ya gak sampai ketusuk gitu. Terus sedihnya adalah ibunya gak bisa nemenin detik-detik terakhir anaknya, soalnya semalam sebelumnya Ferdi tuh ikutan nginap di sekolahan. Wow. Alhasil semua murid tuh disuruh pulang, suasananya jadi gloomy banget. Tapi di situ posisinya Lia tuh belum pulang. Nah pas Lia ini masih di sekolahan, dia dengar ada suara teriakan dari temennya, namanya Eca. Nah di situ perasaan Lia sama Dania lagi-lagi makin gak enak. Apalagi yang teriak histeris tuh gak cuma satu orang, tapi kayak menjalar ke murid-murid lain. Bukan cuma teriak, tapi sampai kesurupan, Nat, Moy. Lia yang ngelihat langsung kondisinya tuh bisa nyimpulin kalau ini tuh ya kesurupan massal. Gak cuma murid, tapi guru juga. Ada yang nyinden, ada yang nari, bahkan ada yang berusaha muterin kepalanya sendiri 180 derajat. Serem kan? Lia kebingungan, dia langsung nelpon ibunya yang kebetulan bisa ngebantu hal beginian. Dibuatin lah tuh air doa buat diminum sama yang kesurupan. Pelan-pelan dibagiin, pelan-pelan sebagian mulai sadar dan langsung disuruh pulang, sedangkan sebagian lainnya kata ibu tuh energinya terlalu kuat. Pas Lia mau ngasih air doa ke ruang guru, tiba-tiba ada yang ngedorong dia dari belakang. Pas nengok, Lia bisa ngelihat ada sosok tinggi, kurus, serba hitam, kayak gosong. Sosok itu kelihatan berusaha buat masukin badannya Lia, terus-terusan, sampai nabrakin badannya ke Lia gitu, tapi selalu mental. Dan lu tau nggak, air doa yang dikasih ke salah satu guru itu tuh pecah, tumpah kemana-mana karena dibanting botolnya sama si gurunya ini. Di situ Lia yakin banget sosok yang masukin gurunya ini pasti energinya gede banget. Karena itu, akhirnya semua yang belum sadar dikumpulin di lapangan buat diruqyah massal. Tapi bukannya sadar, mereka malah semakin menjadi-jadi. Tapi syukurnya pelan-pelan kondisi makin tenang lah. Yang udah sadar disuruh langsung pulang. Di sini Lia beneran lemes banget, capek, badannya sakit. Pas udah di rumah dan nyoba buat tidur, tiba-tiba ada suara bisikan di kupingnya dia bilang kayak gini, "Jangan ikut campur, atau kamu yang jadi korban selanjutnya." Kaget dong. Suara itu beneran terulang-ulang di kupingnya Lia, kata Lia. Kata ibu, Lia ini gak bisa dirasukin karena dijaga sama buyutnya. Jadi makhluk-makhluk halus itu nyerangnya lewat pikiran. Dan kondisi ini beneran jalan buat beberapa hari. Setiap hari Lia jadi kayak orang linglung gitu. Dia banyak ngelamun, bahkan bisa berjam-jam. Ngelamun yang sebenarnya di situ dia ngerasa kayak dia tuh lagi diliatin visual kejadian di sekolahnya itu. Bedanya di situ sekolahnya gelap, banyak yang nangis, dan almarhum Ferdi juga masih ada di tempat dia ketusuk. Si Ferdinya bahkan ngelihat Lia sambil si Ferdinya ini ngerintih kesakitan. Pikiran Lia tuh makin kacau, apalagi salah satu sahabatnya, Dania tadi tuh, itu udah 4 hari masih kesurupan. Karena Lia nggak mau begini terus, akhirnya dia mutusin buat ngelayat dan mampir ke rumah Ferdi sama temen-temennya. Di situ pun ada fakta baru dari keluarga Ferdi yang nggak kalah bikin kaget, Nat, Moy. Katanya, pas proses otopsi, luka tusuk yang harusnya ada di area perut itu kayak pindah ke area jantung. Parah banget kan? Tapi ya setelah ngeliat barusan ini, kondisinya tuh beneran langsung berubah jadi jauh lebih tenang lah buat siapapun itu. Intinya setelah semua selesai, baru tau lah tuh kalau ternyata kejadian sekolahnya Lia ini emang udah direncanain sama seseorang. Seseorang yang lagi nyari tumbal, Nat, Moy. Dan Ferdi itu adalah salah satu korbannya. Ternyata si pelaku ini itu emang udah ngejalanin pesugihan dari pas anaknya tuh masih kecil sampai sekarang udah kuliah.
Dan nyari tumbalnya di mana? Nyari tumbalnya di sekolah-sekolah atau di acara-acara besar. Dan jujur aja Lia tuh kenal sama orangnya. Dia kelihatan kayak orang baik, tapi ternyata lebih dari iblis kelakuannya. Tapi Lia nggak bisa nyeritain soal orang ini ke orang lain. Dia takut keluarga itu jadi kena imbasnya. Mau nggak mau, Lia mutusin buat tutup mulut lah. Dan bersikap pura-pura ramah aja di depan si pelakunya juga kalau ketemu. Tapi kalau nggak salah sih, pelakunya ini emang udah ngeh kalau... Soalnya ada satu hari, pas ibunya Lia ini lagi beli dagangannya dia nih, si orang ini. Si orang ini bilang pakai bahasa Sunda ke Lia yang artinya gini. Udah tahu ya Neng, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau nggak mau celaka. Wow. Sambil ketawa sinis gitu. Wow. Dan bangsatnya lagi beberapa waktu setelah ngomong kayak gitu, si pelaku ini ngelindas kucingnya Lia persis di depan mata Lia sendiri. Iblis banget kan? Anjing. Gue masih belum nangkep itu sebenarnya kan pesugihannya buat apa sampai numbalin orang? Gak dijelasin ya, Bi? Nggak dijelasin sih, tapi separah itu ya. Sakit anjing. Tadi kan di awal kita sepakat kalau ilmu hitam kayak gini tuh ternyata sekarang beneran udah merambah ke tempat-tempat atau kota-kota besar yang bisa dibilang modern kayak Jakarta. Di kota aja udah di tahapan semasif itu. Nah apalagi di daerah kan. Salah satunya kiriman cerita ini nih. Kiriman dari Paranoise yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Sebut aja namanya Tia ya. Oke. Ini pengalaman yang dialamin dari tahun 2024 sampai sekarang. Intinya, tetangga Tia ada yang gak suka sama dia. Gak tahu akar masalahnya apa, tapi puncaknya itu di bulan Oktober sampai Desember kemarin. Ingat banget itu tuh sekitar jam 7 malam. Tia tuh lagi rebahan aja di kamarnya, tapi pelan-pelan kecium bau pandan yang luar biasa kuatnya. Baunya stay sampai sekitar jam 10 malam. Nah di sini Tia tuh baru keinget satu hal. Kata orang-orang, bau pandan itu nandain kalau di situ ada kuntilanak. Makanya dia buru-buru manggil papanya buat periksa. Dan kata si papanya, emang bener Nat, Moy. Ada kuntilanak. Persis di sebelah lemari Tia. Tapi udah hilang, kata bokapnya gitu. Tia nggak mau mikir yang enggak, dia langsung tidur lah. Nah tapi di pagi harinya, sekitar jam 10 pagi, dari dekat kamar mandi, Tia ngeliat ada orang mencurigakan. Cowok nih, di belakang rumahnya dia. Orang itu kayak ngiket sesuatu ke pohon. Pohon yang ada di belakang rumahnya Tia. Tapi ya masih sama, Tia masih coba buat positive thinking. Terus di malam harinya, dia baru laporan lah ke papanya. Nah setelah dikasih tahu detik itu juga, papanya tuh langsung buru-buru lari ke belakang rumah. Dan kata papanya, di situ udah ada sosok makhluk hitam, tinggi, gede, tapi jalannya kebalik. Wow. Jadi jalannya maju ke depan, tapi posisi kakinya kebalik gitu, kebayang kan? Nah papanya ini langsung nyuruh Tia buat ngambil garam di dapur. Habis itu, papanya langsung lempar garam-garam ini, terus tiba-tiba ada asap hitam bermunculan gitu. Bukan cuma satu ya, tapi lebih dari itu. Dan lu tau nggak? Kata papanya Tia, ada tetangganya yang baru nikah itu mau transfer rahim atau anaknya ke badannya Tia tanpa tahu alasannya apa. Nah dari situ tuh semuanya bermula. Pagi itu sekitar jam 4 pagi, Tia ini kebangun dalam kondisi yang gak nyaman. Tiba-tiba, cetar, ada gelas jatuh dari nakas ke lantai. Padahal gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Dan Tia ini kaget banget. Dia tuh gak pernah naruh gelas di atas nakas. Makanya di situ dia udah gak bisa lanjut tidur tuh, karena sakit kaget dan takutnya dia. Dia lebih milih buat nunggu azan aja di situ. Tapi nunggu azan juga ternyata ada aja nih gangguannya. Mau itu zuhur, asar, atau azan-azan yang lain, itu selalu ada suara orang lagi main-mainin kloset dari kamar mandi di dalam kamarnya Tia. Oke. Kayak ada orang yang ngebuka tutup klosetnya gitu. Ada kali sampai 3 hari tuh kayak gitu terus. Nah besokannya, yang dilihat atau ditemuin sama Tia itu makin ngeri lagi Nat, Moy. Selalu ada sosok baru. Sempet Tia tuh lagi rebahan di kamar, dia ngeliat ada anak kecil tapi berbulu hitam lebat dan matanya kayak api merah nyala persis di depan dia. Oke. Jaraknya cuma kayak beberapa sentimeter aja tuh dari mukanya Tia. Gak cuman itu, gak selang lama muncul juga ada sosok cewek, rambutnya panjang sampai lantai, posturnya kurus tinggi, dan kulitnya tuh pucet banget. Nah pertemuan sama dua sosok inilah yang akhirnya ngebawa Tia tuh ke mimpi buruk.
Yang Tia ingat, di mimpinya malam itu, dia ketemu sama sosok cewek cantik banget, bermahkota emas, berpakaian serba hijau. Nah, sosok itu bilang ke Tia, kamu harus hati-hati dengan tetanggamu, katanya gitu. Dan lewat mimpi ini juga, Tia dapat gambaran petunjuk terkait apa yang beberapa waktu lalu dilakuin sama tetangganya itu. Oke. Nah, ternyata si tetangganya ini kayak nanem serbuk putih tapi dibungkus pakai kain kafan. Petunjuk yang pelan-pelan bikin Tia sadar kalau kayaknya ini emang mistis. Apalagi sosok-sosok sebelumnya tuh ternyata udah bukan cuma Tia doang yang ngeliat. Adanya Tia itu sempat motret sosok anak kecil yang kemarin itu pakai HP Tia. Oh. Tapi di situ si anak kecil ini nggak sendirian. Dia kayak ditemenin sama genderuwo. Pokoknya beneran kayak rumah hantu aja tuh rasanya si rumahnya Tia ini. Setiap saat, setiap waktu pasti ada aja gangguannya. Mau ngomongin suara-suara aneh, ada. Tia tuh sempat ngedenger juga. Ini bukan suara klise, bukan juga suara langka, ketawa atau apapun itu ya. Nah, yang didengar Tia itu suara monyet deket banget kayak lagi di hutan. Ih. Oh. Padahal area rumahnya Tia itu wilayah yang nggak deket sama hutan, apalagi kejamah sama hewan-hewan di hutan gitu kan. Dan gak cuman keluarganya Tia doang, temen Tia aja itu bisa dengar suara aneh pas lagi teleponan sama Tia. Masa ada nih temennya Tia tuh bilang kayak gini, Nat, Moy. Kaget aku, Ti. Lagi fokus dengerin ceritamu barusan kok tiba-tiba ada suara cowok sama barang-barang pada jatuh. Dan ini lebih dari satu orang temennya nih yang ngedenger suara kayak gitu pas lagi telepon sama Tia. Jangan salah, terornya ini tuh gak cuman ada di lingkungan rumah Tia aja. Pas Tia kerja di kantor, dia tuh tetap gak terbebas dari gangguan sosok-sosok aneh ini. Sosok-sosok yang selalu baru, jarang banget mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang paling sering sampai ngikutin itu sosok anak kecil tadi. Dan karena udah sebel, akhirnya Tia nih ngeberaniin diri buat nanya alasan kenapa dia selalu diikutin. Nah, anak kecil ini bilang, kamu harus waspadai tetanggamu itu, hati-hati, katanya gitu. Udah nggak mungkin positive thinking nih Tia di sini, apalagi udah ada dua sosok yang ngomong dengan pesan yang sama tentang tetangganya. Iya. Tia langsung buru-buru pulang ke rumah. Dia nggak berani keluar lagi. Tapi giliran nggak keluar dari rumah nih, pintu rumahnya malah beneran digedor-gedor sampai ngebangunin semua orang di rumahnya. Nah, pesan papanya Tia malam itu cuma satu, jangan dibuka katanya. Dan ini cukup selaras sama apa yang Tia dapetin dari orang pintar di Medan yang kebesokannya mereka samperin. Nah, FYI di Medan itu orang pintar disebutnya orang tua katanya ya. Kata beliau, ketukan pintu itu tujuannya pengen bikin Tia sekeluarga sakit. Bahkan bisa fatal akibatnya kalau dibuka. Dan emang bener, kalau itu tuh kiriman dari tetangganya. Dan si orang tua ini juga udah coba bantu buat ngehalau, tapi cuma bertahan sampai kayak bulan Oktober 2025. Abis itu santetnya datang lagi, Nat, Moy. Wow. Dimulai dari nyium bau gosong di tengah malam, sampai Tia tuh ketemu sosok baru lagi. Ada cewek cantik, putih, tinggi. Oke. Nah, dia ngenalin diri sebagai Liza namanya. Anak yang sempat hilang dari tahun lalu. Pokoknya dengan semua gangguan ini, Tia akhirnya langsung ngehubungin salah satu temennya. Sebut aja namanya Fitri ya. Kebetulan ibunya tuh ustazah. Bisa juga jadi tukang ruqyah. Dan ibunya Fitri ini ngasih cara. Campurin air sama garam, terus bacain ayat kursi plus surat Al-Baqarah. Tia nurut aja tuh buat ngelakuin itu semua. Dan atas seizin Allah, malam itu juga dia kayak langsung dapat petunjuk lewat mimpi. Di mimpinya kali ini, Tia tuh ketemu sama tetangganya itu. Dia lagi duduk di teras rumahnya yang posisinya di sebelah kiri rumah Tia. Nah, di situ Tia mau nyamperin buat balas dendam. Tapi kayak ada yang nahan niatnya Tia gitu. Di situ Tia juga dengar ada percakapan yang bilang kayak gini. Kayak mana kita mau ambil rumah dan hartanya kalau dia, atau Tia maksudnya ya. Kalau dia aja belum kita musnahkan. Kita musnahkan dulu lah anak itu, baru ambil hartanya. Toh orang tuanya bisa dibodohi. Kata gitu. Pokoknya semua tuh bikin bingung aja, soalnya tetangganya ini bukan saudara, cuman kok bisa-bisanya terobsesi buat nguasain harta keluarga Tia gitu kan. Iya. Bahkan sampai cerita ini gue baca ini ya, mereka masih berusaha buat nyelakain atau bahkan sampai ngebunuh Tia. Sampai nyoba gitu ya buat ngebunuh Tia. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang Tia masih berdiri kokoh. Dan pelan-pelan gangguan di rumahnya pun
udah mulai hilang. Wah gila. Tapi gue penasaran sih kenapa spesifik harus Tia gitu tetangganya yang diincar. Atau emang si Tia yang paling kaya atau gimana ya? Bisa jadi sih, cuman gue malah yang penasarannya kenapa Tia dibanding orang tuanya atau ya adiknya gitu kan. Iya, Iya bisa, benar-benar. Muy, tadi di awal cerita lo sempat nyebutin beberapa contoh jenis ilmu hitam kan? Ada sugihan, pelet, terus masih banyak lagi. Nah, cerita gue kali ini kebetulan tentang pelet. Oke. Suatu hal yang rasanya tuh gak masuk akal, tapi ternyata ini tuh bukan sekedar gangguan biasa. Tapi ini tuh jadi sesuatu yang pelan-pelan masuk ke hidup si pengirim cerita ini. Dan semuanya ini bermula dari hal yang sederhana. Ketemu stranger di suatu tempat makan. Sebut aja si pengirim ceritanya ini namanya Vito. Jadi ada satu hari setelah dia match sama cewek di dating apps dan dia tuh ngerasa obrolannya nyambung, akhirnya dia ketemu sama itu cewek. Nama ceweknya kita samarin jadi Natasha. Pertemuan ini tuh beneran gak spesial, cuma ketemu sebentar, ngobrol santai, terus udah selesai. Bahkan si Vito aja tuh gak begitu inget sama mukanya si Natasha di hari itu. Cukup menyenangkan, tapi Vito ngerasa gak cocok. Makanya abis itu dia diam-diam ngeghosting si Natasha. Si Vito hilang tanpa kabar, tanpa closure, dan dia balik lagi lah ke kegiatan rutinnya dia. Kerja, nongkrong, balik gitu-gitu aja. Oke. Sampai beberapa hari kemudian, Vito mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Vito tuh jadi sering ketemu sama si Natasha ini tanpa disengaja. Dia pikir mungkin ini kebetulan aja karena emang secara jarak kantor tuh gak jauh. Tapi lama-lama ini tuh kayak makin terlalu sering ketemunya. Dan ini tuh jadi awal dari sesuatu yang ngikutin dia terus-terusan pada waktu itu. Contohnya nih, si Natasha ini beneran jadi sering ada di warung kopi langganannya si Vito. Dia duduk sendirian, posisinya agak jauh, dan yang bikin Vito mulai ngerasa aneh, Natasha ini kelihatan kayak udah ada di sana sebelum si Vito tuh datang. Di sini Vito nyoba cuek, dia mikir mungkin si Natasha ini emang sering juga nih nongkrong di tempat yang sama selama ini. Tapi kejadian ini tuh keulang terus-terusan Muy, di minimarket, di tempat parkir kantor, di pinggir jalan, dan setiap kali Vito ngelihat Natasha, dia selalu diem. Terus seringnya dia ini ngelihat balik ke arah Vito, bukan sekilas, tapi tuh lama, kayak lagi merhatiin terus. Dan makin hari frekuensinya nih makin sering lagi. Terus lokasinya nih mulai gak masuk akal. Vito pernah ke daerah yang cukup jauh dari kantor, bahkan dari rutinitas dia biasanya. Terus di situ dia ngeliat Natasha lagi, berdiri di pinggir jalan dengan posisi yang masih sama. Oke. Diem, ngeliatin ke arah Vito. Di titik ini untuk pertama kalinya Vito tuh merinding. Ini tuh udah bukan kebetulan lagi menurut dia. Karena yang gak mungkin aja ada orang yang selalu bisa di tempat yang sama, di waktu yang beda dan tanpa alasan. Dia kayak ngeliat sosok Natasha nih yang gak dia kenal lagi. Dan yang bikin makin Vito gak ngerasa nyaman itu karena sosok ini tuh gak pernah ngedeket, tapi juga gak pernah bener-bener hilang. Pokoknya tuh kayak dia tuh selalu ada. Awalnya Vito gak terlalu merhatiin mukanya Natasha, tapi makin sering dilihat, Vito mulai sadar ada yang berubah. Mukanya Natasha ini mulai kelihatan lebih pucat. Bukan pucat yang karena capek atau kurang sehat ya, tapi pucat yang aneh gitu. Matanya kayak kelihatan cekung, terus senyumannya sama, tipis tapi kayak dipaksa gitu senyumnya. Dan ada satu momen yang bikin Vito nih bener-bener gak nyaman. Di situ Vito lagi duduk di atas motornya. Kondisinya tuh lagi nungguin lampu merah. Dan pas dia ngeliat ke samping, ada Natasha di trotoarnya. Oke. Deket banget. Jaraknya tuh mungkin cuma 2-3 meter aja. Di sini Natasha gak kedip, gak gerak, dan senyumnya kali ini lebih lebar dari sebelumnya Muy. Tapi ya anehnya pengendara lain tuh kayak gak ada yang ngeliat dia gitu. Orang di situ Vito sampai diklaksonin berkali-kali gara-gara jadi bengong karena ngeliat dia. Dan sadar gak sadar, ini semua tuh bikin Vito jadi stres. Tanpa ketemu orangnya aja, di kepala dia tuh udah langsung kebayang mukanya yang makin lama makin creepy itu. Terus Vito tuh nyoba buat ngehindarin si Natasha. Dia cobalah ganti tempat nongkrong, ubah rute perjalanannya dia. Tapi tetap aja tuh si Vito nih masih ngeliat dia. Sampai akhirnya gangguan itu tuh masuk ke level yang beda. Jadi ada satu malam, Vito nih pulang kerja sekitar jam 1 pagi.
Masuk kamar, dia ngerasa ada yang aneh. Dan pas Vito ngeliat ke arah jendela, di situ ada Natasha lagi berdiri di luar jendela dan terbang. Soalnya emang gak ada balkonnya di situ. Anjing. Jadi fix banget ini tuh emang bukan Natasha. Dan barusan ini tuh cuma awal dari segalanya, Bi. Gangguan nih makin parah. Dan sekarang Natasha mulai berani muncul di dalam rumahnya Vito. Wah, Badannya tuh lebih kurus dari sebelumnya, lebih tinggi, dan gak proporsional kayak badan ketarik gitu. Ini tuh bukan halu, tapi si Vito nih pernah nyoba buat meremin mata, terus melek lagi. Tapi sosok ini tuh masih ada di rumahnya dia. wah sinting. Puncaknya nih, satu malam Vito kebangun dari tidurnya dia. Dan tahu nggak Natasha ada di mana? Dia persis berdiri di samping kasurnya, Muy. Ih, Vito bisa ngelihat mukanya lebih jelas lagi. Kulitnya tuh retak, matanya kosong, dan senyumnya nih makin panjang, bahkan sampai kayak ngebentuk lingkaran gitu. Dia sedikit nunduk ke arah Vito, kayak emang pengen ngeliatin Vito dari deket gitu. Di situ Vito bener-bener panik dan dia tuh sadar ini tuh bukan sekedar gangguan. Ini tuh sesuatu yang emang nempel di badan Vito. Dan Vito sekarang tuh udah nggak tahan lagi. Akhirnya dia mutusin buat pulang kampung. Kebetulan tempat dia tinggal sama kampung halaman tuh lumayan jauh. Jadi dia masih pede lah. Mungkin sosok Natasha ini tuh nggak mungkin sejauh itu. Dan begitu sampai, dia langsung nyeritain semuanya ke keluarganya dia. Tanpa banyak nanya, keluarganya langsung bawa Vito ke Ustadz. Dari situ dia baru tahu kalau kemungkinan dia ini tuh kena pelet. Dan sosok yang dilihat selama ini itu tuh emang bukan sepenuhnya manusia. Itu sesuatu yang dikirim buat ngikat si Vito. Terus singkat cerita, proses pembersihannya selesai. Beberapa hari setelah itu, semuanya benar-benar hilang. Vito udah gak pernah ngeliat Natasha lagi, mau itu sosoknya atau orang aslinya juga. Tapi walaupun begitu, sampai sekarang ada satu hal yang gak pernah hilang dari kepalanya Vito. Itu tuh tatapannya Natasha, Bi. Cara dia ngeliat Vito yang seolah-olah tuh dari awal emang udah milih si Vito ini. Dan jujur, misalnya Vito nih waktu itu telat sadar dikit aja, mungkin sekarang dia gak cuma hidup sendirian, tapi dia hidup sama sesuatu yang gak akan pernah bener-bener pergi. ya anjing, gue serem banget lagi dengernya, kayak saking obsesnya cewek sampai pelet itu gue baru denger, biasa kan peletnya kita tidur mimpi-mimpin si cewek itu gitu. Iya, bener. Ini masa ngelihat dimanapun kapanpun ada si cewek itu, gila. Dan yang tadi Nadila bilang juga, masa sampai seumur hidupnya anjing, kasian banget.